Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didi Hasan. Kali ini kita mencoba mereview salah satu perkebunan sawit ya, bosku. Kebetulan sawit ini salah satu jenis tanaman yang sangat menjanjikan, karena dalam setiap 2 minggu sekali rata-rata petani sawit itu melakukan pemanenan. Bahkan ada juga yang melakukan 10 hari satu kali. Berarti dalam 1 bulan itu panen ini sebanyak 3 kali ya, kalau yang melakukan 10 hari. Nah, secara kebetulan harga sawit hari ini lagi turun, ini tidak sampai lagi 2000 ya. Namun dalam kondisi harga seperti ini, petani sedikit masih bisa bertahan. Tentunya kita berharap ke depan, beberapa pekan ke depan ini, semoga saja harga sawit ini semakin meloncat, semakin naik, sehingga bisa menambah lagi kembali income para petani sawit. Oke bosku, mari kita coba jalan-jalan dulu di perkebunan sawit ini. Nah, secara kebetulan sawit ini agak berumput ya, kita coba akan bersihkan dengan harapan setelah dibersihkan, diberikan pupuk, kemudian kita proning juga, ini akan mendapatkan sedikit hasil yang maksimal. Oke bosku, lanjut ikuti terus kegiatan kami hari ini. Untuk kondisi sawit yang pelepahnya masih seperti ini seharusnya dilakukan pemronengan ya, pemangkasan dahan. Nah, biasanya yang kami lakukan di sini untuk proneng atau pemangkasan dahannya ini itu sekitar 21 dari buah. Namun ini kan ada beberapa dahan yang memang sudah banyak ya. Ada 4 bahkan sampai 5. Nah, ini seharusnya sudah dilakukan pemronengan. Kalau untuk kondisi sawit ini lumayan bagus ya bosku. Nah, saja kurang agak terawat, makanya kita akan coba hari ini kita bawa teman-teman untuk melakukan kegiatan penyemprotan, pembersihan lahan dan pemupukan. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa tanaman sawit ini salah satu tanaman yang sangat menjanjikan ya, beda dengan jenis tanaman-tanaman yang lain. Karena sawit ini rata-rata teman-teman melakukan proses pemanenan itu kadang ada yang 10 hari satu kali, ada juga 15 hari yang satu kali. Jadi ini tergantung kondisi pertumbuhan sawit tersebut. Untuk proses penjualannya di sini petani tidak terlalu susah ya untuk melakukan penjualan, karena hampir di seluruh jalan Trans Sulawesi yang ada di sini ini banyak sekali masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang pengepul sawit. Ada juga pabrik, ada beberapa pabrik di sini yang bisa ditempati juga untuk menjual buah. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa kalau untuk proses penjualan, petani ini tidak susah untuk menjual hasil buah pertanian tersebut. Jadi tinggal petani sendiri yang memilih apakah dijual langsung ke pabrik atau dijual dengan teman-teman yang tengkulak ya. Jadi ini cukup lumayan kurang terawat ya bos. Ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan segera pemronengan, karena hampir dari buah sawit ini tidak kelihatan karena tertutup oleh dahannya. Jadi ini seharusnya secepatnya dilakukan untuk proneng. Nah, secara kebetulan juga aksesnya sangat strategis, mobil bisa sampai di lokasi ini karena dia dekat dengan jalan
pertanian, pinggir jalan pertanian. Ini sih agak berbukit, namun lokasinya sangat strategis dan juga ini satu arah lereng. Jadi ketika dilakukan pemanenan maka secara otomatis buah akan berkumpul dalam satu titik, tepatnya di pinggir jalan. Jadi lokasi ini menurut saya sangat ideal dan sangat strategis, bosku. Nah, kalau berdasarkan dengan teman-teman komunitas petani sawit ini, ketika saya sharing bareng dengan teman-teman yang bertani khususnya di pertanian sawit, terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga kebutuhan kita ini yang tergantung dengan perbankan ya. Namun rata-rata teman-teman yang saya ajak diskusi, dengan bertani perkebunan sawit mereka sedikit terbantukan karena rata-rata dalam 1 bulan mereka bisa memanen 2 hingga kali dalam 1 bulan. Jadi untuk kebutuhan angsuran di perbankan ini sangat terbantukan. Beda dengan tanaman-tanaman jenis lain ya. Jadi menurut saya salah satu perkebunan sawit ini, kebun sawit ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin berkebun. Bisalah bercoba-coba untuk melakukan penanaman atau berkebun sawit ini. Nah, ini adalah salah satu irigasi persawahan ya, bosku. Jadi kalau untuk areal di perkebunan di tempat ini, kalau untuk pengecoran kocor ya, penyemprotan kita tidak kesulitan masalah air karena kebetulan di perkebunan ini dikelilingi oleh air. Nah, ini sudah mulai muncul lagi buah-buah baru, bosku ya. Ketinggian dari pohon sawit ini kurang lebih 1 meter ya, 1,20 meter. Nah, ini sudah mulai produktif. Kalau bicara untuk perawatan daripada perkebunan sawit ini sangat sederhana. Kalau untuk penyemprotan gulma, kalau di sini kita bahasanya menyemprot ya. Kalau mungkin daerah teman-teman dari daerah Jawa ini menyebutnya dengan dikocor. Kalau bahasa kami di Sulawesi itu disemprot. Nah, kalau penyemprotan gulma atau rumput ini dilakukan kurang lebih sekitar 3-4 bulan bahkan 5 bulan. Baru kita melakukan lagi penyemprotan berikutnya. Karena kalau dalam kondisi pertumbuhan sawit seperti ini membutuhkan agak lama ya, agak lama pertumbuhan gulma jika kita sudah melakukan penyemprotan. Karena pertumbuhan dari gulma atau rumput tersebut itu agak lambat dikarenakan banyak sekali dahan-dahan atau tangkai dari pohon sawit ini yang menutupi areal perkebunan sehingga memperlambat pertumbuhan gulma. Nah, cukup yang kita perlu perhatikan ini adalah masalah tentang pemupukan. Kalau pemupukan tergantung dari para petani sebenarnya, tapi kurang lebih kami melakukan pemupukan 3 bulan sekali. Bahkan ada yang 4 bulan sekali. Nah, kebetulan lokasi ini sangat strategis karena pas di
pinggir jalan ya, pinggir jalan pertanian, kemudian di sampingnya ini ada irigasi persawahan. Jadi ini sangat strategis sekali tempatnya. Karena banyak sekali juga teman-teman yang petani sawit di sini aksesnya cukup jauh dari jalan pertanian ya, sehingga kita membutuhkan beberapa alat untuk melakukan pelangsiran. Terkadang ada juga menggunakan gerobak, ada juga menggunakan odong-odong dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi saya katakan, jika teman-teman ingin mencoba belajar bertani, ini salah satu tanaman sawit yang saya rekomendasikan. Ya cukup lumayanlah hasil daripada perkebunan sawit tersebut. Cuma ini sayangnya ya gulmanya cukup lumayan lebat ya. Namun kami sudah melakukan pengecoran, penyemprotan gulma. Nah, kita berharap ke depannya kebersihan dari lahan perkebunan sawit ini selalu terjaga ya. Jangan sampai terabaikan seperti apa yang kita lihat kondisi saat ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kegiatan-kegiatan lain, jenis pertanian-pertanian lain yang kita lakukan, sehingga salah satu dari perkebunan ini sedikit terabaikan. Namun pada hari ini kita akan mencoba kembali bersihkan. Nah nanti setelah pembersihan kita akan request kembali bagaimana pertumbuhan perkebunan kelapa sawit ini setelah kita lakukan pembersihan dan pemupukan. Jadi buat para petani sawit di seluruh Indonesia, saya Didik Hasan, salam anak tani ya. Semoga kita berharap dengan hasil-hasil pertanian yang ada di kebun kita ini dapat membantu kebutuhan keluarga dan juga jangan malu bertani. Oke bosku, sekian dulu dari saya Didik Hasan. Jangan lupa untuk selalu menonton channel Didik Hasan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saksikan terus kegiatan-kegiatan kami agar kita semua tidak ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan kami. Salam dari saya, salam sehat, salam sukses, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.